Setelah ramai-ramai warga melaporkan adanya pencatutan dukungan yang dilakukan oleh pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, pasangan dari jalur independen ini membantah tudingan itu dengan mengklaim proses pencalonannya telah melalui prosedur dengan mengantongi syarat yaitu sekitar 677 ribu dukungan dari masyarakat. Bagaimana jalannya pemeriksaan pasangan independen ini? Sudah bergabung sama kami ada Bapak Beni Sabdo yang merupakan Ketua Bawaslu DKI Jakarta. Selamat sore Pak Beni. Pak Beni, apakah pemeriksaan sudah dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan banyaknya laporan pencatutan KTP? Banyak warga yang merasa tidak pernah mendukung begitu pasangan independen ini, namun kemudian ada di daftar itu. Ya, kami Sentra Gakumdu sudah melakukan pemanggilan kepada para pihak terkait ya. Kami juga sudah melayangkan surat panggilan kepada pelapor dan juga para saksi. Dan hari ini kami sebenarnya mengundang juga pasangan kandidat ya dari calon independen ini ya, Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kun Wardana sekaligus tim suksesnya. Hanya tadi sore ya tepatnya itu yang hadir pengacaranya. Oke. Terus kami sampaikan kepada pengacaranya bahwa dalam proses klarifikasi di Sentra Gakumdu itu kan harus dihadiri pihaknya langsung. Maka kami tidak bisa meminta keterangan ya kepada penasihat hukum. Maka tadi kami juga memberikan surat undangan yang kedua untuk menghadiri klarifikasi pada hari esok. Baik. Baik, Pak, tadi kan Anda sudah mengatakan bahwa pengacara ini sudah datang ya, tapi yang diminta oleh Bawaslu sebenarnya adalah pasangannya sendiri yang datang. Apa kemudian yang menjadi alasan mereka tidak datang? Apakah itu juga disampaikan, Pak? Baik, tadi disampaikan oleh pihak pengacara bahwa yang bersangkutan lagi di luar kota. Oke. Nah, kalau di luar kota, ya kami tidak bisa memaksa ya secara istilahnya harus hadir kan tidak. Artinya kalau memang di luar kota ya kami fasilitasi bisa juga melalui Zoom. Karena kan sekarang juga sudah canggih ya teknologi. Nah pada intinya begini, dalam proses klarifikasi di Sentra Gakumdu itu kan harus dihadiri secara langsung oleh pihak atau prinsipal yang kita panggil itu. Dalam hal ini kan Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kun Wardana beserta tim suksesnya. Nah karena hari ini belum bisa hadir, maka kami layangkan panggilan kedua. Nah proses penyelidikan ini kan masih berjalan. Kami berkomitmen menyelidiki perkara ini sampai tuntas ya. Artinya kami punya tanggung jawab ya bagaimana bekerja secara profesional, mandiri dan juga transparan. Nah, kalau nanti sudah semua para pihak kita lakukan klarifikasi, maka kami akan sampaikan kepada publik hasil daripada kesimpulan penyelidikan yang ada di Sentra Gakumdu ini. Mungkin bisa jelaskan sedikit secara gambaran, kalau untuk mekanismenya sendiri bagaimana Kak? Ini berapa kali kemudian ini akan dipanggil dan siapa saja? Kita tahu bahwa KPU juga sebenarnya kan sudah melakukan verifikasi faktual ya. Dari 826 ribu KTP kemudian diverifikasi dan yang terdaftar kemudian menjadi sekitar 677 ribu. Artinya banyak juga KTP yang ditolak oleh KPU. Kalau misalnya verifikasi faktual ini demikian akuratnya. Ya secara mekanisme kan kami bisa memanggil sebanyak 2 kali secara patut gitu ya. Andai kata 2 kali itu tidak hadir tentu kami tetap berlanjut ya. Karena kan di dalam proses penanganan perkara dugaan pidana pemilihan ini kan kita dibatasi oleh durasi waktu juga. Hari ini sebenarnya yang kami panggil bukan hanya dari kandidat ya, juga dari KPU ya. KPU Kota Jakarta Utara, KPU Kota Jakarta Barat dan KPU Kota Jakarta Timur. Ini kita agendakan malam ini. Baik, artinya malam ini KPU DKI Jakarta akan ada audiensi ya dengan Bawaslu. Secara substansi apa saja Pak kemudian yang akan didalami? Apakah fokusnya ke pencatutan KTP itu sendiri atau dari proses bagaimana kemudian KPU juga memverifikasi dari KTP-KTP yang diajukan oleh pasangan ini? Kita tidak dalam rangka audiensi ya. Artinya kami panggil ini kami mintai keterangan. Oke. Artinya kita klarifikasi terkait dugaan pencatutan KTP ini. Jadi hari ini
memang agendanya adalah klarifikasi kepada pihak terlapor. Dalam hal ini kan terlapornya kandidat beserta tim suksesnya dan juga KPU. Nah, karena ini terlapornya cukup banyak, hari ini kita fokuskan kepada KPU Kota Jakarta Utara, KPU Kota Jakarta Barat, dan KPU Kota Jakarta Timur. Nah, kita akan mintai keterangan, dan keterangan ini nanti yang akan kita menjadi bahan ya, data, fakta yang disampaikan tentu akan kami analisa. Nah, dari analisa inilah yang nanti akan kami buat kesimpulan. Nah, tentu sementara kami belum bisa mengambil sebuah kesimpulan karena kami kan masih dalam proses penyelidikan perkara ini. Baik. Secara umum, laporan yang masuk kepada Bawaslu ini kan substansi perkaranya sama, soal dugaan pencatutan KTP ya. Artinya para pelapor dan juga saksi korban ini menyatakan tidak pernah merasa mendukung ya kandidat ini. Kok di dalam info pemilu atau di dalam aplikasi yang dibuat KPU itu kok dia dinyatakan mendukung. Maka mereka melaporkan persoalan ini kepada Bawaslu. Pak Beni, implikasi yang bisa terjadi jika kemudian Bawaslu menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran, apakah hanya bersifat administratif atau ada implikasi-implikasi yang lebih keras kalau misalnya ada pelanggaran? Ya, yang kita selidiki ini kan dugaan tidak pidana pemilihan. Artinya kami fokuskan di dalam perkara pencatutan KTP ini yang berakibat ya, memang ini kan dari sisi perkara kan sudah ramai di publik ya sejak tanggal 16 Agustus yang lalu. Dan kami juga bekerja secara maraton ya untuk menyelidiki dan mengungkap perkara ini. Nah, tentu kalau implikasinya apa, kami belum bisa sampaikan secara gamblang ya di hari ini ya, karena kami masih dalam proses pengusutan atau penyelidikan perkara ini. Tentu dugaannya adalah dugaan tindak pidana pemilihan. Ya, nanti apakah ada implikasi terhadap administrasinya? Ya, nanti mohon bersabar dulu. Kami masih dalam proses memintai keterangan kepada seluruh pihak, dan kalau sudah semua kita kumpulkan data-data yang kami dapat, nah, nanti akan kami sampaikan juga kepada publik kesimpulannya. Baik Pak Beni, kita nantikan tentunya bagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu kepada para pihak terkait dengan dugaan pencatutan KTP ini. Terima kasih Beni Sabdo selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta. Terima kasih telah bersama kami. Sama-sama. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Sini Sore.